Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Oke, kita balik lagi. Kalau kemarin kita sudah mencoba menggunakan beberapa case Excel dan menjawabnya atau memecahkan masalahnya menggunakan AI ChatGPT. Nah, di video berikutnya ini kita akan melanjutkan juga tantangan kita, yaitu mengerjakan case-case atau masalah-masalah Excel dibantu atau mengerjakannya menggunakan AI yang kita berikan perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kemarin kita punya data seperti ini, sekarang kita punya data yang lebih kompleks lagi. Nah, data seperti ini, oke. Nah, ingat ya, sebelum kita memulai mengerjakan tugas Excel, kita harus tahu dulu komponennya untuk bertanya kepada AI gitu ya. Dan saya akan mengulang lagi. Ada formula atau rumus prompt atau cara untuk bertanya dengan AI, yaitu yang sudah saya rumuskan, sudah saya buat ya. Yang seperti ini. Struktur prompt AI untuk Excel ya, khusus. Jadi saya sudah mencobanya beberapa kali, mentes, bahkan di video kemarin pun sudah saya coba tes juga. Dan ini sudah sepertinya yang paling mendekati struktur prompt untuk AI bertanya tentang seputar Excel gitu ya. Apa aja? Itu ada 3 komponennya, yaitu konteks, yaitu memvisualisasikan data Excel dalam bentuk teks atau kalimat. Karena nanti bertanyanya menggunakan teks ya. Jadi gimana caranya kita menggambarkan, mendeskripsikan tabel data itu dalam bentuk teks. Nah, itu namanya konteks, saya sebutnya konteks. Dan yang kedua adalah tujuan atau goals. Goals ini adalah gimana caranya kita mendeskripsikan keinginan kita atas sebuah data tersebut. Kita ingin mengambil data kah, merubah format kah, atau mengkali kah, atau membagi kah, atau mengurangi kah. Nah, itu adalah tujuan kita dalam pengerjaan Excel-nya. Oke, konteks, tujuan, dan yang ketiga adalah tugas atau task. Ya, tugas ini adalah perintah yang akan kita berikan kepada AI, kepada ChatGPT, misalkan AI-nya untuk melakukan tugas yang kita inginkan sesuai dengan goals kita, ya. Jadi apa sih yang baik atau rekomendasi apa sih dari AI ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Excel kita. Nah, seperti itu ya. Strukturnya seperti ini, mari akan kita coba implementasikan, akan kita coba terapkan. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lihat datanya. Nah, seperti ini ya datanya ya. Datanya seperti ini, dan kita akan coba menyelesaikan masalah-masalah dari data tersebut ya menggunakan AI. Di mana AI yang saya gunakan di sini adalah AI ChatGPT ya. Teman-teman boleh menggunakan AI yang lain, tapi rekomendasi saya yang paling mendekati yaitu ChatGPT sama Gemini ya. Tapi saya di sini akan mencontohkannya menggunakan ChatGPT. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, di sini ada kolom A ya, ada kolom sebuah tabel data berisi transaksi penjualan sebuah perusahaan atau UMKM lah sebutannya, atau badan usaha yang melakukan penjualan. Dan ini ada data nama pembelinya ya. Di sini ada kuantiti pembeliannya. Nah, di sini ada angka nih. Di sini tapi informasinya angka ini adalah tanggal ya, tapi formatnya bukan tanggal nih, angka. Ya, berarti nanti akan kita coba rubah menjadi format tanggal. Dan di sini ada nomor urut gitu ya. Nah, di sini masih kosong, berarti tugas kita adalah mengisi. Oke. Kita akan selesaikan masalah di sini dulu, yaitu masalah pertama adalah kita akan membuat nomor urut otomatis ya, yang nggak perlu dibikin satu-satu ya. Ini kan yang banyak dicari ya, bahwa membuat nomor urut Excel otomatis, saat datanya ditambahkan, dia otomatis bertambah, dan saat datanya ada salah satu baris yang dihapus, itu datanya juga tetap asinkron, otomatis urutannya nggak berubah ya. Nah, saya kasih contoh dulu seperti ini, misalkan gini. Kalau kita buat manual satu-satu seperti ini ya, lama kan ya, gitu ya, harus tarik. Ini datanya sebetulnya dikit, dan setiap kita mau mengisi data lagi, misalkan data angka atau apa gitu ya, atau kita copy deh ini deh, kita isi data. Nah, kita harus mengisi lagi di sini atau menarik lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan sangat nggak otomasi ya, nggak otomatis gitu, nggak efisien. Nah, kita pengen bikin kalau kita nambahin data baru, itu nomornya akan bertambah secara otomatis, dan saat kita delete, ya mau delete-nya di tengah atau delete-nya di bawah, itu nomor urutnya tetap
sesuai urutannya. Nah, gimana caranya? Nah, oke. Kalau yang sudah jago Excel mungkin tahu gitu ya, bahkan yang masih levelnya dasar atau intermediate, middle juga masih mungkin bingung ya, gimana cara bikinnya seperti itu. Nah, ini misalkan teman-teman levelnya masih pemula, belum basic, belum intermediate, belum advance. Nah, diminta seperti itu. Gak usah khawatir, tenang. Tadi ya, ada AI, kita tanya ke AI ya. Kalau bisa bertanya, ngapain mikir kan gitu ya. Nah, kita coba tanya ke AI dengan struktur POM yang tadi ya. Oke, mari kita coba. Kita pindah ke Windows yang sebelah kiri yaitu browser. Teman-teman bisa buka browser, bisa buka AI-nya ya antara ChatGPT, Gemini ataupun DeepSeek terserah ya. Tapi saya merekomendasikannya menggunakan ChatGPT atau Gemini. Oke. Nah, kita buat struktur POM-nya dulu. Oke. Gimana? Tadi kita bikin konteksnya dulu, kita gambarkan dulu ya tabelnya. Tapi kebetulan ini kan hanya membuat nomor ya, jadi nggak perlu banyak data yang digambarkan sebenarnya secara konteksnya. Cukup tulisin aja gini, saya memiliki data Excel. Nah, ini konteksnya kita punya data Excel nih, gitu ya. Karena kita nggak mau merubah atau mau ngambil data, hanya mau bikin nomor urut, jadi nggak perlu menggambarkan visual datanya, gitu ya. Cukup begini aja, saya memiliki data Excel. Nah, baru goals-nya, ya. Goals-nya apa? Saya ingin membuat nomor urut, ya, nomor urut secara otomatis atau nomor urut otomatis ya yang dinamis pada kolom. Nah, dari kolom mana? Lihat data Excel-nya ya, dari kolom A2 sampai terus ke bawah ya, gitu. Misalkan kita coba patokannya sampai A35 deh ya. Misalkan dari kolom A2 sampai kolom A35 ya, walaupun nanti saat ditarik ke bawah pun sebenarnya bisa aja rumusnya gitu ya. Tapi kita coba batasin sampai A35 gitu ya. Nah, ini kebutuhan kita ya, memberi kolom dinamis secara otomatis dari A2 sampai kolom A35. Tapi kita tambahkan lagi kan sebuah keinginan. Misalkan tadi kalau misalkan ada data baru dia tampil, kalau nggak ada dia nggak ada angkanya. Nah, gimana caranya? Kita kasih deskripsi seperti ini. Jika kolom B berisi data, maka nomor urut akan tampil. Tapi jika kolom B kosong, maka nomor urut juga kosong. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini baru kondisi pertama, yaitu kalau ada data baru di bawahnya, dia akan membuat nomor urut baru. Nah, kondisi kedua adalah gini. Dan jika ada baris itu yang horizontal ya, berarti baris. Jika ada baris yang terhapus, maka nomor urutnya akan menyesuaikan urutannya. Nah, urutannya seperti itu. Oke, menyesuaikan urutannya. Nah, ini ya kondisinya sudah sesuai nih gitu ya. Jadi kebutuhan kita atau goals kita ini udah spesifik, yaitu saya ingin membuat nomor urut otomatis yang dinamis ya. Berubah sesuai dengan datanya. Dari di kolom A2 sampai A35. Nah, tambahannya adalah jika kolom B sebelahnya berisi data, maka nomor urut akan tampil. Tapi jika kolom B kosong, maka nomor urut juga kosong. Dan tambahan lagi nih, jika ada baris yang terhapus, dan ditambah, ya, walaupun ditambah atau dihapus, maka nomor urutnya akan menyesuaikan urutannya. Seperti itu ya. Nah, ini goals kita. Tinggal kita kasih perintahnya kepada dia ya. Perintahnya sama. Karena kita nggak tahu nih, kira-kira kita kan awam ya. Kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa Excel. Menggunakan rumus apa menggunakan fitur ya. Teman-teman harus tahu ya, mana fitur, mana rumus ya, atau fungsi yang perbedaannya itu ya. Jadi
Ada di Excel itu ada rumus atau fungsi, ada fitur. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan rumus itu kayak VLOOKUP, sum, average. Kalau fitur itu ada pivot table, ada conditional formatting, itu namanya fitur ya. Jadi karena kita nggak tahu ini menjawabnya harus menggunakan rumus atau fitur, maka tugasnya adalah begini pertanyaannya. Rumus atau fitur apa yang sesuai dengan ini, maksudnya dengan kebutuhan ini gitu kan, kebutuhan masalah saya ini gitu ya. Nah, ini adalah tugasnya dia. Nah, biar spesifik menjawabnya, tugasnya ini dikerjakan oleh AI dengan spesifik karena ada beberapa faktor yang bisa membuat jawabannya melenceng atau nggak sesuai, yaitu apa? Yaitu format penulisan rumus. Karena di Excel itu ada perbedaan saat penulisan format rumus, yaitu di mana? Jika teman-teman komputernya atau Excel yang menggunakan bahasa Inggris, biasanya pemisah rumusnya adalah koma. Tapi kalau teman-teman komputernya atau Excel yang berbahasa Indonesia biasanya menggunakan titik koma. Tapi sebenarnya pemisah argumen pun nggak harus melulu Excel yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Titik koma bisa disetting sebenarnya, tapi disesuaikan saja. Nah, itu perbedaan koma dan titik koma itu mempengaruhi nanti AI atau ChatGPT menjawabnya. Oleh karena itu, kita kasih penjelasan, yaitu gini tulisnya. Excel saya menggunakan bahasa Inggris dengan tanda titik koma. Nah, kita buat seperti ini, titik koma dengan tanda titik koma sebagai pemisah rumus. Nah, oke. Jadi ini adalah menjelaskan bahwa Excel kita itu menggunakan Excel bahasa Inggris dengan pemisah titik koma. Kok bahasa Inggris tapi titik koma? Kan gitu ya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan juga. Jadi saya sudah banyak menggunakan atau meriset Excel ini dengan AI. Ya, jadi gini, kalau teman-teman mau Excel yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris sekalipun ya, tetap ditulisnya adalah Excel saya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa kan gitu ya? Karena pernah saya coba, saya riset, yaitu Excel saya tulis gini, Excel saya menggunakan Excel bahasa Indonesia, gitu, bahasa Indonesia, dengan tanda titik koma. Nah, rumus yang direkomendasikan, yaitu rumusnya ditranslate sama dia ke bahasa Indonesia. Contohnya, misalkan rumus left, ya, rumus yang dituliskan di dia, diganti sama dia, jadi sama dengan kiri, nah sintaknya deh. Nah, kan nggak ada tuh di Excel rumus dengan tulisan kiri, adanya kan left gitu ya. Nah, itu. Jadi, saya merekomendasikan kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tulis aja Excel saya menggunakan bahasa Inggris dengan tanda titik koma sebagai pemisah rumus. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya udah tulis dengan koma sebagai pemisah rumus. Seperti itu ya. Begitu. Nah, sudah seperti ini udah lengkap nih. Konteksnya udah jelas, goalsnya sudah jelas, tugasnya sudah jelas. Tinggal kita tekan enter. Nah, biar Excel yang melihat dan AI yang menjawab gitu ya. Kita lihat, oke. Nah, dia menjelaskan nih jawabannya. Untuk membuat nomor urut otomatis dinamis di Excel, kolom B, nah menggunakan if, con A, data filter, dan sequence untuk versi terbaru gitu ya. Nah, otomatis. Solusi pertama, dia memberikan beberapa alternatif solusi nih. Solusi pertama menggunakan rumus di kolom A sampai kolom 35, yaitu rumus if seperti ini ya. Ini rumusnya nih, nih ya. Gitu. Nah, di sini pun dijelaskan kenapa menggunakan itu ya. Gitu. Nah, con A itu apa? Untuk menghitung. If itu untuk melakukan logika kondisional gitu ya. Nah, ini solusi kedua, lebih dinamis lagi. Ini rumusnya nih sama nih. Tapi menggunakan sequence gitu ya. Nah, gitu. Namun rumus ini hanya berfungsi optimal dengan support dynamic array di Excel 365. Nah, dia ngasih keterangan juga nih. Kalau pakai rumus yang ini yang dengan kombinasi sequence, rumus sequence itu harus Excel yang 365 atau 2021. Oh, gitu ya. Nah, jadi kita main aman aja. Oke, pakai rumus yang bisa di semua versi Excel gitu ya. Nah, karena Excel itu versinya banyak ya, ada versi 2010, 2016, 2019, 2021, dan 365. Itu bahkan versi sebelumnya juga ada. Nah, kalau teman-teman ikut di kelas training saya, itu dijelasin tuh, yang untuk pemula. Oke. Nah, kita copy saja ini, rumus yang ini, Ctrl C, atau salin kode, itu sama aja.
kita pindah lagi ke layar Excel-nya. Nah, pastekan atau tempelkan ke kolom atau sel yang mau diisi hasilnya. Ya, di sini ya. Boleh double klik di sini langsung atau masuk ke formula bar di sini. Nah, di sini boleh. Ya, terserah ya. Misalkan langsung di sini nih di formula bar. Tinggal kontrol copy tadi sudah di paste aja. Nah, seperti ini. Lihat argumennya dia langsung ya membuatkan formula ke kolom B ya. Tinggal kita enter. Nah, itu ya. Nomor urutnya 1. Coba kita double klik. Nah, dia ngurut ya. Tuh, semuanya ya. Oke. Nah, kalau mau ditarik ke bawah juga sebenarnya bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kok ada tanda seru ya atau ada icon hijau seperti ini, nggak usah khawatir. Ini kalau kita baca ini adalah informasi otomatis objek. Itu maksudnya adalah ada beberapa rumus, bukan beberapa rumus, ada perhitungan yang kemungkinan error atau nggak sesuai dengan apa formula sebelumnya gitu ya. Karena beda-beda rumus. Dia notice ke kita. Maksudnya apa notisnya ini beda-beda rumus? Iya, karena di sel atas, ini sel A1 ini, nah dia mengunci nih B2 sampai ke bawah. Nah, sedangkan di sel berikutnya dia pindah B3, tapi selnya tetap sama terus ke bawah. Gitu. Nah ya, jadi dia menganggap ini lu bener nggak bikin rumus kok beda yang atas sama yang bawah, makanya dia dikasih warning warna hijau seperti ini gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, tinggal kita blok aja tanda serunya, kita klik, nah pilih yang ignore error kalau emang mau menghilangkan itu. Nggak dihilangkan pun sebenarnya nggak masalah gitu ya, cuman nggak enak aja dilihat gitu ya. Nah, lihat dia otomatis apa mengisi atau enggak. Nah, rumusnya kita tarik dulu ke bawah nih, misalkan sampai ke bawah sini gitu ya. Nah, blank ya. Kita copy misalkan, coba ya, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Nah, lihat otomatis dia mengisi ya. Kita isi lagi coba, V lagi. Nah, lihat nomor 36, langsung isi lagi ya. Nah, setiap diisi dia akan bertambah nomornya yang baru. Oh, enak ya, otomatis loh. Nah, coba kalau misalkan kita hapus di antara nomor 35 dan 37, harusnya kan nggak urut ya, 36-nya kehapus. Tapi kebutuhan kita adalah dia otomatis mengurutkan sendiri gitu. Jadi urutannya benar. Coba ya, kita tes. Kita delete. Nah, lihat nomor urutnya langsung berurut. Harusnya tadi kan 36, 35, 37 ya. Yang ini ya 37 tadi nomornya. Jadi 36. Nah, itu ya. Jadi sudah terjawab ya. Kalau kita hapus ini pun, nah itu tetap otomatis ya. Begitu. Nah, terpecahkan ya. Jadi membuat nomor urut otomatis yang dinamis, kalau dihapus, kalau diisi data, dia otomatis ada. Itu formulanya seperti ini ya. Nah, kita nggak perlu expert, nggak perlu jago Excel, cukup jago bertanya sama AI, sudah dapat jawabannya. Oke, mantap ya. Oke, sip. Oke, jadi pesan saya, sekarang eranya teknologi ya. Ternyata AI itu bisa membantu kita dari segi ya spreadsheet ini atau Excel ini ya. Jadi ternyata Excel pun bisa dibantu, bisa memudahkan pekerjaan kita menggunakan AI. Jadi kita maksimalkan, kita harus berkembang, bertumbuh, dan berdampingan juga nih dengan AI. Biar proses belajar kita, cara kerja kita lebih efisien, lebih efektif, dan lebih maksimal. Seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman yang punya pendapat, atau punya prompt khusus, atau punya formula khusus, atau punya pertanyaan khusus, atau case tertentu, boleh di kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, cukup dari saya di video kali ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau bisa bertanya, ngapain mikir. Goodbye. Assalamualaikum.